di mimpi kok ada ibu dan anak datang dalam mimpi saya kayak minta tolong dan dalam keadaan terluka, itu aja. Makanya itu saya lihat berita loh, makanya saya ke Cirebon. Dan lucunya waktu ini saya jawab, waktu itu kan saya ekshumasi pakai topi merah tak balik gitu loh. Itu sama dengan pelakunya pakai topi merah juga kan. Iya, di Padang itu. Jadi saking capeknya kan karena ada 2 keluarga itu rebutan jenazah, yakin itu keluarganya, dan kita nggak tanyakan lagi kalau keluarga yang tanya yang si A itu sebenarnya udah lama nggak lihat. Cuman ujung-ujungnya kan waktu itu karena kalau yang meninggal dapat uang gitu loh. Dapat apa? Oh, demi bantuan. Akhirnya ya udah, daripada kita mungkin udah capek banget ya udah minggu ketiga dan udah kasih aja. Ternyata datang yang dari saudara kandungnya. Terus dia bisa mengidentifikasi kalau itu keluarganya gitu loh, kan jelas. Akhirnya kita susul tuh yang keluarga. Kita susul pakai ambulan Brimob yang ngejar, dapat. Ya, kita ambil lagi. Katanya Dokter Hastri itu punya koleksi. Iya. Tengkorak. Iya, punya. Tengkoraknya didapatnya dari mana, Bu? Oh, waktu itu sih korban-korban nggak dikenal. Ada berapa banyak, Bu? Daripada, ya lumayan lah. Di rumah itu? Enggak, di kantor. Oh, di kantor, kirain di rumah. Di rumah ada juga sih. Sahabat Kompas.com, ya, kali ini kita kembali lagi di Brigade Kompas.com yang saya kagum sama beliau. Karena di tangan orang yang ada di depan saya ini, banyak kasus kematian misterius, itu yang terungkap. Selamat datang, Dr. Sumi Hastri di Menara Kompas. Selamat siang, Mas Dani. Oh, siang. Terima kasih ngundang saya. Iya, udah berikan ya, Bu ya? Iya, alhamdulillah. Ya, dulu nggak terasa, soalnya terakhir ketemu masih bunga 2. AKBP. Masih AKBP, masih inget ya Mas Denny? Masih ingat orang lama, ketemunya lama, iya, kasusnya lama, yaitu waktu di Pangkalan Bun kita kan sama-sama di sana. Air Asia. Sekarang udah jenderal, jadi naiknya udah cepet banget gitu. Enggak juga sih, sesuai aja. Kita kan tetap melakukan pendidikan pengembangan di kepolisian. Untuk menjadi perwira tinggi juga harus sekolah. Harus sekolah ya. Banyak sekolahnya berarti, Bu, sampai sampai bintang 1 tuh berarti tahap-tahapnya udah banyak banget yang dilalui. Iya, sekolah, asesmen seperti itu. Ya, sahabat Kompas.com, jadi Brigade Kompas.com ini atau Brigade Podcast ini, kita tuh nggak hanya ngomongin soal dunia militer dan TNI aja, tapi juga polisi. Dalam hal ini, keberhasilan teman-teman TNI dan juga Polri dalam mengungkap suatu perkara ataupun melakukan tindakan apapun yang dinilai oleh masyarakat berhasil, kita coba angkat. Dan kali ini Dr. Sumi Hastri, itu kita angkat terkait beberapa kasus kematian misterius yang berhasil diungkap melalui bantuan Dr. Sumi Hastri. Salah satunya yang paling hangat, yang baru saja ada putusan pengadilannya, yaitu terkait kasus di Subang, kasus kematian ibu dan anak atas nama Ibu Tuti dan Amel ya. Sampai hafal banget ya. Itu boleh diceritain nggak sih, Dok? Kan saya sebelum masuk ke cerita di belakangnya, vonis 20 tahun dari tuntutan jaksa seumur hidup. Dokter ngelihatnya atas vonis itu gimana, Dok? Iya, saya sih ikut Pak Hakim aja yang mulia kan, yang punya keputusan gitu. Yang penting kan kita sebagai ahli memberikan keterangan di pengadilan, dan saya sempat dipanggil ke sana. Berapa kali, Dok? Diperiksa sama hakim? Sekali aja. Sekali ya? Iya. Karena kan di visum juga sudah ada. Cuman untuk meyakinkan Pak Hakim aja. Yang pengen saya tahu itu kan kejadian 2021 ya, Dok ya? Iya, 18 Agustus. 18 Agustus kan ditemukan. Apal. Iya. Ditemukan 18 Agustus itu kalau nggak salah bukannya dokter masih di Jawa Tengah ya? Jawa Tengah saya ya. Kok bisa lambung ke Jawa Barat itu atas permintaan atau volunteer nih, Dok? Enggak, saya tuh pengen aja penasaran, kemudian Kapolresnya kan kenal baik Polwan, saya ngontak beliau, saya dulu yang ngontak. Terus akhirnya saya datang tuh bawa tim bawa teman juga, maksudnya teman dari lapor, laboratorium forensik. Karena kita biasanya di Jawa Tengah tuh satu tim tuh sama
teknisi saya juga, dan ngobrol, lihat kan udah diotopsi tuh. Nah, kok kayaknya ada yang kurang ya gitu, untuk meyakinkan lagi. Yuk buka proses ekshumasi aja, bongkar kubur. Ya, itu yang 21 Oktober itu ya, kalau nggak salah ya. Langsung ekshumasi. Oh, jadi Enggak, ekshumasi 21 Oktobernya. Iya. yang April, saya lihat beritanya lupa sih, aku. Bu Dokter pas tanggal 21 Oktober itu. Agustus kejadian kayaknya 2 Oktober, awal kayaknya akhir Septembernya, saya lupa. Pokoknya 40 hari setelah kejadian. Berarti jenazah, 2 orang jenazah itu 2 kali ya mengalami Iya. proses otopsinya. Iya. Itu ekshumasi berarti atas permintaan dokter? Enggak, tetap permintaan penyidik. Oh, permintaan penyidik. Kirain permintaan dokter. Soalnya kan untuk lebih jelas lagi, tapi Oke. karena saya kan memberikan pendapat, terus terus penyidik ya udah ekshumasi aja biar lebih jelas lagi, pastikan. Nah, itu penyidik. Gitu. Beda kasus loh ya. Kadang ekshumasi juga ada yang minta keluarga atau pengacara atau apapun, tapi kan tetap prosedurnya biar pro justisia lewat penyidik. Oke, berarti ada permintaan dari penyidik supaya dilakukan proses ekshumasi. Iya. Pertanyaannya dari, kalau nggak salah saya lihat timeline-nya itu kan dari bulan Oktober 2021 sampai pertengahan 2023 ya, Dok ya? Iya. Itu kan belum ada tersangka. Itu gimana kok? Loh, kita kan yang memastikan aja, kita kan membantu dari waktu kematian, cara tadi saya ngomong kedepannya selalu ngomong waktu, cara, mekanisme, dan cause of death itu kan biar jelas, dan memang untuk membuat sesuatu perkara tindak pidana yang ilmiah dan ada ada hubungan saintifiknya, siapa berbuat apa, ya memang menunggu pemeriksaan laboratorium. Dalam hal ini memang semua kan harus kita ambil juga sampel yang di TKP, sampel-sampel itu DNA dari korban, DNA siapa yang masuk ke situ, DNA orang asing seperti itu. Kalau memang ada, kita cocokkan, memang harus dicari. Dan petunjuk-petunjuk yang ada, sehingga akhirnya mungkin karena terus ya masyarakat memaksa atau meminta penyidik Polda Jabar yang waktu tariknya, akhirnya bisa bisa memutuskan dan menarik ya, dan Danu juga akhirnya ngaku ya kalau dia melakukan. Nah, sebelum kita ngomong Danu, Bu. Sebelumnya kecepatan ini soalnya. Yang pengen tahu tuh petunjuk tuh apa gitu loh kan. Kalau nggak salah saya baca dokter itu bilang ada DNA yang tidak teridentifikasi atau DNA yang istilahnya 2 DNA yang aneh gitu loh. Ya, belum diketahui dan ternyata ditindaklanjutin ya untuk mencari ya DNA siapa itu. Itu DNA siapa sih, Dok? Itu laboratorium forensik yang tahu. Soal disimpulkan, saya kan cuman membantu mengumpulkan dan tapi yang memeriksa, mencari timnya laboratorium forensik ahli DNA-nya, dan dia udah dipanggil juga ke pengadilan. Ya, dan saya itu kan dalam hal ini karena mengetahui prosesnya, jadi kadang waktu itu udah tinggal selangkah lagi udah ambil gitu kan. Tapi kan ternyata masih belum bisa. Tapi hingga akhirnya ditetapkan 5 tersangka itu? Iya. Itu apakah ada andil dokter bilang ke penyidik, nih misalnya gini, coba telusurin yang ini gitu loh. Oh iya, kalau saya kan berbicara dari tubuhnya, luka-lukanya, ya saya bilang, alat kekerasan tumpul di wajahnya ini, penyebabnya ini, misalnya gitu. ini mungkin dari alat seperti ya contohnya stick golf, kan bapaknya pemain golf, coba dicocokin seperti itu. Dan yang meninggal siapa dulu, ibu dulu, baru Amel, itu kan saya kasih petunjuk juga bahwa jam segini loh ibunya meninggal dulu, baru Amel. Dan dari situ kan saya inginkan penyidik bisa tahu, kira-kira mungkin para pelaku tuh keluar dari rumah terakhir kapan, terus terakhir
siapa yang lihat kayak gitu kan, Hmm. teman-teman penyidik yang meng-cross check, Hmm. mempersempit jadi untuk alibi kalau betul nggak keterangan yang disampaikan tuh benar atau bohong. Hmm. Nah itu kalau jelas dari saksi-saksi dari ceritanya kan, mungkin netizen lebih tahu ya kalau bahwa banyak yang bohong kan, dia ya Hmm. ternyata ya memang dia gitu kan, gitu. Hmm. Dan dari pemeriksaan laboratorium juga ketemu DNA korban di bajunya si pelaku ini, seperti itu. Bu, saya tuh pengen tahu, Ibu tadi kan bilang yang meninggal dulu ibunya Iya. daripada Amel. Iya. Itu bagaimana proses penentuannya itu kayak gimana? Kita lihat dari kaku mayatnya. Waktu Oke. itu saya kan melihatnya dari foto-foto karena kan udah selesai itu saja hasil otopsi. Jadi ibunya kan posisinya udah kaku, nggak bisa digerakkan. Nah itu pasti meninggal lebih lama. Si Amel itu kan masih lemas, masih ada bisa diangkat, bahkan masih bisa ditaruh di alfat dalam keadaan ditekuk. Jadi masih kakinya bisa ditekuk, masih lemes gitu loh. Masih lemas. Ya, kalau udah kaku seperti ibunya kan terbujur kaku seperti itu udah berarti meninggal duluan. Oke. Kalau ini kan kalau saya baca dari keterangan jaksa penuntut umum di persidangan kan, saya nggak mau mengungkapkan di sini ya, sahabat Kompas.com ya, karena itu menurut saya sangat sadis gitu loh. Nah, bisa nggak sih peristiwa itu yang dilakukan oleh pelaku, yang dilakukan terhadap korban itu, misalnya entah itu dipukul, itu kan berarti kan menyebabkan trauma terhadap tubuh. Itu tubuh siapa? Tubuh korban. Korban. Itu membuat terlihat lebih kaku gitu. Oh enggak, itu trauma itu karena proses perdarahan banyak juga kadang mempengaruhi waktu kematian. Tapi kalau ini kan saya periksa kelihatan dari awal dan matching dengan dokter otopsi yang pertama. Itu selesai. Jadi nggak ada perbedaan kalau itu. Kan kita kan memastikan untuk mempersempit alibi aja. Oke, Bu, soal petunjuk nih saya juga harus mengkonfirmasi nih karena saya nggak tahu nih ya, netizen itu kan banyak aja tuh ceritanya tuh tentang peristiwa ini. Bener nggak Ibu sempat didatengin? Oh waktu iya, karena saya ke Cirebon tuh kayak dimimpiin, jadi saya nggak tahu kasus itu, dan saya sibuk ya banyak pekerjaan di Jateng. Lalu dimimpiin kok ada ibu dan anak datang dalam mimpi saya kayak minta tolong dan dalam keadaan terluka, itu aja. Makanya itu saya lihat berita loh, makanya saya ke Cirebon. Itu artinya Ibu dimimpiin itu sebelum Ibu melakukan ekshumasi ya? Iya. Bukan setelahnya ya? Belum. Oke, jadi dari itu petunjuk ya Bu ya? Iya petunjuk. Dan lucunya waktu ini saya jawab, waktu itu kan saya ekshumasi pakai topi merah tak balik gitu loh. Itu sama dengan pelakunya yang pakai topi merah juga kan. Oh iya. Itu juga ramai netizen itu Dokter Haji udah ngasih petunjuk itu, padahal saya ya. Itu sengaja tuh nggak Bu? Sengaja. Oke. Sengaja jadi. Memang dari awal sudah tahu jadinya. Gimana ya, sudah feeling aja sih. Feeling ya. Rasa tidak benar orang ini kan banyak bohongnya gitu loh. Gitu. Bu, kalau kasus-kasus seperti ini, yang dengan petunjuk-petunjuk ini, saya nggak mau mendalami karena ini bukan ranah di news ya, gitu Pak. Jadi penasaran, berapa banyak Bu kasus yang Ibu berdasarkan petunjuk mimpi itu bisa mengungkap kasus? Wah, belum diteliti, nggak didata saya. Oh dulu ya banyak sih, lupa sekarang ya, jangan didata. Sekarang ya banyaknya memberi masukan, mencari kebenaran data untuk pimpinan. Kedepannya kalau sudah diperiksa yang pertama itu nggak usah yang kedua. Iya. Juga bikin ini kan bikin kita juga berpikir dua kali nanti repot nih. Nanti semua orang di otopsi minta otopsi lagi gitu kan. Padahal dokter forensiknya sedikit loh. Oh sedikit Bu? Iya, di Indonesia hanya 300 orang loh. Semuanya seluruh Indonesia? Iya. Oh, kenapa? Kok ini menarik nih Bu. Itu kan profesi yang sebenarnya bisa dikatakan, ya saya harus bilang ini jarang ya Bu ya? Jarang. Ya. Pertanyaannya jarang ini karena susah atau karena memang tidak diminati? Nggak diminati kayaknya mungkin ya.
Padahal sekarang tuh saya malah banyaknya tidak mengurusin jenazah, sering banyak mengurusin korban-korban kekerasan, baik kekerasan seksual atau kekerasan KDRT yang hidup loh manusia itu kan butuh dokter forensik juga karena berbicara pola lukanya dari tubuh manusia itu kekerasan bagaimana banyak loh sekarang malahan. Kan bisa kita buktikan kalau ada kekerasan seksual atau tidak. Tapi kalau misalkan, mohon maaf Bu, saya kan suka kadang melihat postingan Ibu di YouTube tuh. Kalau Ibu lagi melakukan otopsi itu kan ramai Bu. Iya. Itu bukannya mereka tuh bagian dari tim dokter forensik atau gitu? Mereka dokter-dokter muda yang belajar. Memang syaratnya itu karena kan kita latih juga kalau mereka dinas di bagian Indonesia yang nggak ada dokter forensik mereka bisa ngerjakan. Oh gitu. Bisa tapi tahu, belum tentu mereka ya, dokter forensik ya. Kadang di polsek, mungkin di dekat puskesmas ada dokternya kan untuk memeriksa, mungkin ada korban warga binaan yang meninggal di polsek gitu atau di lapas itu kan bisa minta bantuan dokter-dokter umum untuk meriksa benar nggak dia gantung diri gitu kan atau accident di kamar mandi atau apapun itu ya kita latih karena kan tidak selalu kita dokter forensik yang datang meriksa banyak. Saya udah bulan lalu juga berbicara tuh diundang sama kepala bagian warga binaan lapas. Jadi saya berbicara di kepala lapas Indonesia. Zoom ada yang datang. Jadi bagaimana menangani atau membantu korban-korban warga binaan ini sebelum penyidik datang atau sebelum supaya bisa dibuktikan kalau ini meninggal karena bunuh diri. Gitu. Kalau enggak ya kasihan juga kan teman-teman di sana nanti dikira ada apa-apa. Gitu kan. Oke, Bu. Nih saya mau mendalamin langsung ke soal forensiknya kan. Yang jadi pertanyaan tadi Ibu bilang hanya ada 300 dokter forensik. Ibu salah satunya. Kenapa Ibu mau masuk ke forensik? Dia dari banyak spesialis dokter loh. Kenapa Ibu memilih forensik? Dulu tuh waktu dokter forensik waktu jadi dokter polisi tahun 98, terus 99, terus tahun 2000 tuh di Polrestabes Semarang dinasnya. Ya, terus diajak ke TKP pembunuhan, tuh seneng. Udah. Seneng ke TKP pembunuhan? Iya. Udah, terus bisa bantu kasus tersebut. Terus tahun 2002 akhirnya saya ngambil sekolah spesialis forensik dan di situ ada bom Bali 1. Ya udah berjibaku dengan 220 jenazah di Bali. Di Bali. Oke, enggak. Kan ini saya juga harus minta maaf lagi nih karena yang sepengetahuan saya sebagai orang awam ya Bu ya. Iya. Kalau proses forensik itu kan dia berarti kan mengotopsi jenazah itu kan harus dibuka. Iya, semuanya. Itu semuanya. Dari ujung kepala sampai bawah. Ujung kepala sampai bawah. Iya. Itu Ibu nggak takut atau mohon maaf ya ini enggak masalah. Kadang orang kan dulu masih muda saya gergaji kepala sendiri, buka-buka sendiri masih kuat. Sekarang dibantu asisten. Sekarang udah banyak yang dilatih. Dulu nggak ada orang saya ngerjain sendiri. Di Pangkalan dulu kan saya ngerjain sendiri, lihat kan? Iya sih. Cuma saya sampai nggak expect kalau Ibu akan ngegergaji kepala soalnya. Iya. Nggak. Mohon maaf lagi nih. Nggak enak Bu. Ya nggak. Pas awal-awal gitu? Nggak juga. Pas baru terjun di dokter forensik? Iya, nggak juga. Nggak tahu, mungkin langsung dikasih pemberian tidak apa-apa ini. Dokter forensik ini kan profesinya kan mulia ya Bu. Pernah nggak sih Bu, ini dari sekian banyak kasus yang Ibu tangani itu, yang menurut Ibu paling sulit itu kasus apa Bu? Banyak sih, kasus itu macam-macam ya. Ada yang belum terungkap, ada yang udah terungkap. Yang belum terungkap saya anggap sulit karena pernah di tahun 2006 di Kopeng tuh kepalanya hilang, kakinya, telapak tangannya hilang, terus kemaluannya dihilangin. Jadi seolah-olah dia biar nggak bisa diidentifikasi gitu. Kasus di pembunuhan tahun 2006 di Kopeng. Sampai sekarang? Salatiga belum terungkap. Belum terungkap? Iya. Karena belum terungkap ya, jadi saya berpikir juga dan itu memang benar-benar
nggak jelas, bundar banget apa namanya eh, apa jejaknya itu nggak ada karena CCTV pun waktu itu belum kayak seperti sekarang ya di hotel di Kopeng. Jadi cuman orang penerima tamunya itu resepsionisnya itu bilang datang itu pakai helm. Dia apa si cowok pakai helm, si ceweknya pakai topi gitu kan. Sampai besoknya waktunya check out udah nggak ada suara, dibuka tinggal jenazah. Dan ada yang lihat cowok itu juga keluar kamar pakai helm mungkin terus bawa kayak bungkusan ya. Kita mikirnya itu kepala si korban itu karena kita cari di sekitar waktu itu saya ikut bantu cari di sekitar hotel pun sampai lereng-lereng sungai itu juga nggak ada kepalanya. Tapi kan kalau biasanya kan orang nginep di hotel itu kan terdata kan Bu, itu juga nggak ada. Sekarang dulu kan hotel yang Melati kan asal masuk aja. Iya, paham. Kalau kasus itu kan yang tersulit, ada lagi nggak yang belum terungkap gitu sampai sekarang selain yang di Kopeng itu? Sebelum terungkap? Yang belum terungkap. Apa ya? Oh, kasus ini di Batang 2016, tapi mudah-mudahan kemarin saya ikut bantu lagi meriksa kasus Batang. Dan apalagi Mbah Slamet paling yang baru Banjarnegara itu kan masih 3, tapi dia kan ditangkap pelakunya, tapi masih 3 korban belum teridentifikasi karena dari laporan masyarakat yang kehilangan itu tidak matching kalau itu keluarganya. Jadi kita makamkan aja 3 orang. Oke. Yang tersulit tadi kan Ibu nyinggung masalah yang kasus bom Bali 1 Bu. Ya. Ada sekitar 200 orang yang ditanganin. Ada lagi kasus yang paling besar gitu dari segi jumlah gitu? Jumlah, itu gempa di Nias, gempa di mana Palu, saya ke sana 2018 toh. Iya. Terus pesawat jatuh kan banyak, pesawat jatuh ya paling Sukhoi, terus Garuda Air Crash 2007 ya. Terus Lion, terus yang kemarin 2002 apa tuh Sriwijaya, Lion Air, Air Asia ya kan 2014 ya. Terus kalau bencana ya itu Senopati jatuh itu juga banyak, tapi ternyata juga banyak yang tidak teridentifikasi, akhirnya di makam massal kan di Rembang itu. Dan mana lagi? Oh, kalau yang Kedutaan Besar Kuningan ya korbannya kan nggak separah bom Bali 1 ya. Yang banyak banget saya ingat tumpuan jenazah yang di Palu itu 2018. Yang likuifaksi ya berarti ya? Ya kita kumpulkan di Rumah Sakit Bayangkara. Oh iya. Itu apa namanya? Kita hanya bisa ini cewek, cowok, usia, udah terus kita identifikasi, kita pilah-pilah ini mungkin relawan datang dari sini taruh kotak di kampung ini gitu. Jadi ada keluarga nyari tinggal enak. Ya sama gempa Padang 2009 itu juga banyak. Saya kan di sana juga. Gempa Padang itu memang karena jarang itu forensiknya, jadi saya dikirim terus. Kalau sekarang sudah banyak adik-adik saya regenerasi. Kan kalau itu kan yang paling banyak. Kalau pernah nggak sih Bu dalam pengalaman Ibu dalam mengidentifikasi jenazah itu ternyata salah? Gitu? Iya di Padang itu. Jadi saking capeknya kan karena ada 2 keluarga itu rebutan jenazah, yakin itu keluarganya, dan kita nggak tanyakan lagi kalau keluarga yang tanya yang si A itu sebenarnya udah lama nggak lihat, cuman ujung-ujungnya kan waktu itu karena kalau yang meninggal dapat uang gitu loh, dapat apa? Oh demi bantuan. Akhirnya ya udah daripada kita mungkin udah capek banget ya udah minggu ketiga dan udah kasih aja. Ternyata datang yang dari saudara kandungnya, terus dia bisa mengidentifikasi kalau itu keluarganya gitu loh, kan jelas. Akhirnya kita susul tuh yang keluarga, kita susul pakai ambulan Brimob yang ngejar, dapat, kita ambil lagi. Ditukar lah ya? Nggak ditukar, keluarga dia belum ketemu. Oh, oke. Gitu kan, pikirnya sih, ya mohon maaf nih waktu itu karena apa ya tidak kondusif keadaan dan masyarakat juga sedih luar biasa. Yang mikirnya kalau dapat ini keluarga kita kena gempa terus dapat bantuan asal ada jenazah, padahal
Padahal nggak dapet jenazahnya juga dapat bantuan. Tapi waktu itu karena mungkin rame mikirnya ya udah ini ya kayak kasus di Rembang Senopati itu juga ada rebutan celana jin. Jadi kan jenazah itu kalau udah 1 minggu itu kan sama semua gitu kan. Ternyata kan sebelumnya itu kan kita selalu tanya keluargamu ciri-cirinya apa. Ternyata mereka udah lihat jenazah dulu tuh karena kan terbuka ya. Semuanya pakai celana jin gitu kan. Ya udah terus yang bilang 10 orang pada jenazahnya 4 ya rebutan. Terus akhirnya ya udah terus saya bingung sendiri ini gimana malah ngeributin celana jinnya. Jenazahnya kan pada takut malah ngeliat jenazahnya. Ini kan susah ya Bu ya mengidentifikasi orang gitu. Misalnya kalau bencana itu kan susah gitu ya Bu. Iya. Apalagi kalau misalnya saya bicara di Pangkalan Bun deh yang butuh dia jenazahnya di dalam air itu di laut otomatis kan untuk mengenali atau mengidentifikasi kan susah banget. Iya. Nah itu pernah nggak sih Ibu misalnya dikasih jalan gitu bahwa untuk menemukan sosok orang tertentu atau mungkin tunggu dulu misalnya ini nih saya mau ketemu atau gimana gitu yang aneh-aneh gitu loh kan kalau misalnya dokter biasa kan pasiennya jelas apa ya manusia hidup gitu. Ya Ibu kadang kan sih merasa kita proses ilmiah aja sih. Yang penting kan kita udah ada data sebelum mereka meninggal. Maka kalau saya kan fokus di jenazah. Ya sudah. Nanti kan kita rekonsiliasi, kita bandingkan dari data sebelum dan setelah meninggal. Kalau petunjuk-petunjuk dia ya itu ya tergantung doa dari keluarganya mungkin pengen diketemukan lagi. Tapi pernah Bu yang kayak gitu? Ya dulu tuh air rahasia kan Pangkalan Bun yang ada orang pintar yang meninggal itu kan. Yang mau ke Singapura itu loh. Saya kan nggak tahu. Cuman dia ngomongnya sih besok saya ditemukan. Saya kan mau pulang ke Surabaya toh. Membantu. Ternyata besok dia ketemu. Yang terakhir ketemu. Di hari terakhir Ibu di Pangkalan Bun itu justru ketemu? Terus dibawa ke Surabaya. Ingat nggak Mas Dani? Waktu itu loh yang ramai. Saya cuma 10 hari di sana. Jadi duluan Bu. Iya. Ya kayak gitu-gitu sih ya. Kadang mungkin karena karena sering berhadapan dengan tidak bernyawa gitu. Jadi saya mikirnya apa yang bisa tak cari dari informasi dari jenazah ini. Jadi kadang mungkin kadang kasih clue gitu ya, petunjuk gitu. Termasuk kasus Subang ya Bu? Oh iya, Subang udah lewat, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ketemu ya Bu. Iya. Ada nggak kasus mirip yang seperti itu mungkin di kasus lain? Kasus lain, nanti nggak ilmiah, saya diprotes terus waktu itu. Tapi banyak yang banyak yang tertarik ya. Iya. Karena kita nggak ngelihat dari segi non ilmiahnya, tapi ternyata profesi ini tuh benar-benar bisa ngebantu gitu loh. Kalau walaupun terkesan ini nggak ilmiah nih, tapi ya itu nyatanya kayak gitu kok. Gitu. Ya kayak gitu-gitu sih. Nggak tahu ya, saya nggak percaya, saya juga nggak pernah minta sama yang di atas ya. Kadang aja sih kayak menampakkan sekilas gitu udah, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kan saya selalu ngomong bentukannya kayak apa sih, kayak hologram gitulah gitu. Hologram tuh maksudnya gimana? Lewat gitu aja maksudnya, tembus gitu loh. Tapi bentuk orang. Udah itu aja. Oke. Makanya kalau takut saya takut film horor, bukan takutnya dikaget-kagetin. Takut juga. Tapi beneran takut? Iya, makanya saya nggak mau nonton film horor. Tapi kan Ibu ketemu jenazah banyak Bu, kan lebih, ya mohon maaf ya Bu, kalau misalkan kasus misalnya nih, orang kecelakaan atau kalau nggak salah Ibu nanganin kasus yang tabrakan Sukhoi ya Bu ya? Iya. Tabrakan Sukhoi itu kan banyak yang bentuknya, mohon maaf, bentuknya yang tidak utuh gitu loh. Di Jawa Tengah juga satu bus juga. Terus ya kadang saya juga bantu yang kecelakaan, ngumpulin dari body part, pecahan otaknya, kadang tangan, kadang kasihan. Ya kita bantu aja lah, nggak apa-apa. Tapi kalau film horor ditakut-takutin dengan dengan gambar musik. Kan fiksi Bu. Fiksi ya. Lebih serem yang nyata daripada yang fiksi. Saya nonton film agak lain seneng, tapi ya takut juga. Padahal lucu sih, tapi saya nonton terus, tapi ya sambil ngumpet-ngumpet gitu, tapi ya geli ya. Penampakannya beneran itu yang udah meninggal ya. Agak lain. Sama nggak Bu? Sama nggak penampakannya? Iya kayak gitu-gitu. Sama. Sama. Iya ya. Tapi buat
teman-teman atau sahabat kompas.com yang mau nonton film agak lain, kurang lebih gambarannya sama ya, sama yang diceritakan yang udah dikubur ya. Jadi nggak usah, kalau misalnya takut nggak usah nonton kayak gitu aja. Nanti saya promosi film agak lain. Bu, ini kita mau balik lagi nih Bu, ngomongin kasus, karena kalau yang dari kita riset katanya Ibu itu selain masalah tadi ya Bu, apa namanya, otopsi forensik juga katanya pernah nangani kasus-kasus teroris Bu. Teroris, iya teroris. Bener itu. Teroris. Hanya Ibu seorang yang berani menempel target tembak gitu. Oh, di Nusa Kambangan. Iya. Ya karena tugas ya, tanggung jawab, dan memang saya harus membantu karena udah ditugaskan sama pimpinan sebagai dokter yang menentukan atau menaruh titik tempel atau titik tembak seperti itu. Itu hanya kasus teroris atau? Ya kalau ada eksekusi di itu di apa? Di Nusa Kambangan. Sudah berapa orang Bu yang Ibu tempel itu target tembak? Banyak, yang terakhir lah 8 ya, termasuk Freddy Budiman ya. Itu sebelumnya yang Bali 9 ya. Oh, Bali 9. Bali 9 tuh sama Mary Jane kayak jadi itu ya. Itu berapa orang ya? Lupa siapa. Terus sebelumnya kan dulu yang ya terus yang dulu itu. Ya banyak sih. Banyak. Sekarang nggak ada lagi ya. Yang akhir-akhir ini sih belum ada ya Bu, yang beberapa tahun terakhir ini kayaknya. Iya. Itu memang, itu kan memang oke, tugas ya Bu, tugas yang diberikan. Tapi nggak pernah gantian gitu. Gantian apa? Maksudnya menempel titik tembak itu nggak pernah gantian. Hanya Ibu seorang atau gimana Bu? Saya ada sih tim. Ya terus barengan tim saya ngajarin, tapi dokter yang lain kadang takut juga gitu naruh titik tempel ke depan gitu. Wong setelah itu kan kita nunggu dia meninggal atau belum. Kalau belum meninggal ya kita maju lagi, lapor ke danrunya, terus baru dieksekusi, ditempel di tempat gitu. Hah? Gitu. Maaf gimana? Di kepala lah. Enggak, bukan, maksudnya kan orang udah ditembak Bu. Kadang kan kadang masih bernafas ya. Ya, soalnya kan mungkin karena di lapas lama ya Nusa Kambangan, jadi dia jaga kondisi, mungkin olahraga kan, stamina bagus, jadi kan tidak langsung meninggal gitu. Banyak banyak, jadi jantungnya kan bagus. Ya ada beberapa sih, nggak banyak gitu. Ada beberapa gitu. Terus habis itu eksekusinya di kepala gitu, ditembak? Oh, setelah tempel ya, setelah ya karena kan kasihan kalau dibiarkan tidak langsung meninggal. Yang pasti meninggal, tapi kan memang peraturan dari SOP-nya seperti itu dari tim-tim penembak. Okay. Bu, pengen tahu, waktu Ibu ini kan menentukan titik tembak itu kan berarti kan kita secara nggak langsung kan menghilangkan nyawa orang gitu loh. Itu ada perasaan, nggak ada perasaan apa gitu Bu yang mungkin? Saya sih mikirnya tugas aja, dan mereka juga kan pelaku kejahatan toh. Dan udah diputusin sama hakim toh. Jadi ya saya kan aparat juga, ditugasi juga gitu, samalah dengan aparat-aparat yang lain yang untuk melakukan tindakan itu. Tugas saya itu aja, tapi kan saya tetap melakukan pemulasaran jenazah dengan baik. Agamanya apa, kita bantu. Misalnya butuh awetkan formalin, kita formalin. Pakein baju yang muslim, kita bantu sholati juga sama teman-teman yang cowok gitu langsung. Saya pengen tahu juga soal dokter forensik di Indonesia. Apa? Jadi kan tadi kan Ibu itu bilang hanya ada 300. Iya. Yang minat sedikit. Dari segi belajarnya sendiri tuh gimana Bu? Sesusah itukah? Ya sebenarnya harus ada passion, ada keinginan sih. Belajarnya ya lama. 3,5 tahun sih. Spesialisnya ya? Iya, kan harus. Memang dokter forensik kan belajar seluruh organ. 9 organ, dari otak, dari jantung, hati, paru, semua sampai tulang belulang semuanya. Anatomi tubuh manusia harus dipelajari. Nah kalau dokter spesialis lain mungkin kandungan, bagian kandungan, atau bedah umum ya semuanya sih. Cuman yang berhubungan dengan luka-luka mungkin kan, operasi, penyakit dalam juga semuanya. Mata ya bagian mata, mungkin THT, tapi kan forensik harus tahu semuanya. Karena kan kita
intinya kan harus mengerti mekanisme cara kematian dan terakhir tuh sebab kematian biar penyidik juga tahu oh pasti meninggalnya karena ini dan sesuai dengan alat bukti yang di TKP atau keterangan saksi, keterangan terdakwa gitu kan. Itu keterangan ahli kita kan jadinya. Itu harus bisa meyakinkan dan minimal di KUHP kan 2 alat bukti itu jadi bisa maju. Kalau enggak ya tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, kasihan juga teman-teman penyidik nanti mereka bisa something wrong kan gitu. Betul. Kalau tadi kan pendidikan 3,5 tahun ini balik lagi ke orang ini Bu. Ada nggak sih dokter forensik yang takutan gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Karena sekali mereka udah sekolah ya udah mau. Makanya mau terjun apapun itu dan sekarang udah banyak sih mungkin karena saya sering edukasi ya, sering cerita jadi banyak yang ngambil mau. Mau ya? Banyak. Tapi ya kemarin tuh ya mungkin ini 300 lebih sih kemarin ada wisuda lagi di UI. Udah 300 lebih lah. Tapi mudah-mudahan tambah terus. Lingkup kerjanya sebenarnya sangat terbatas sih biologi forensik itu. Iya, makanya sekarang tuh bisa ngambil celah yang di rumah sakit umum harus ada dokter forensiknya untuk penanganan itu visum forensik klinik namanya. Jadi korban-korban kekerasan apapun yang datang butuh visum kita yang meriksa karena kan kita nanti pasti dipanggil ke pengadilan untuk memberikan ahli. Oh, kayak misalnya kasus kekerasan perempuan atau anak gitu ya Bu ya? Iya, kalau spesialis lain kan mereka praktek ini ya. Kalau kita emang tugasnya sebagai kan sekarang Persatuan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia. Jadi memberikan kayak bantuan penyuluhan secara hukumnya kedokteran kesehatan seperti apa kan teman-teman sejawat ya dokter mungkin kan juga tidak menguasai itu kita yang tahu bila ada masalah harus bagaimana gitu kan biar tidak jadi bumerang buat dirinya sehingga dituntut dan semua dokter kan juga menjalankan prosedur yang baik tapi kita nggak tahu mungkin ada yang salah periksa, salah diagnosa, salah terapi sehingga pasiennya bisa cacat bahkan bisa meninggal dan di situ kita membuktikan gitu kan. Oke. Itu Saya mau kesalahannya. lebih spesifik lagi Bu. Kan Ibu kan dibilangnya dokter forensik poluan pertama di Asia Tenggara nih. Kalau sekarang Bu, yang jadi dokter forensik yang juga berprofesi sebagai polisi itu berapa banyak sih Bu? Kalau di kepolisian kita ada 25 orang. Se-Indonesia? Iya, udah banyak. Oke. Ada waktu itu sih hampir 30 tapi kemarin ada pensiun. Pensiun 5 orang tuh, tinggal 25-an. Tapi ini ada yang lagi sekolah. Poluannya ya dulu katanya saya dulu yang pertama dulu memang. Tapi sekarang udah banyak poluan. Sekarang udah nambah ya berarti. Tambah. Oke. Ditambah. Kalau dalam hal penegakan diagnosis ini Bu ya, maksudnya dalam menentukan penyebab kematian, ada nggak sih Bu perbedaan antara pendekatan yang dilakukan antara dokter forensik laki-laki sama perempuan? Nggak ada, sama aja. Nggak ada ya? Saya di TKP, di bencana ya sama-sama dulu gotong-gotong mayat sama. Tapi sekarang ya enggak, banyak adik-adik Brimob sama Apta yang bantuin. Kadang kita ngelatih mereka juga sih untuk penanganan bencana, untuk olah TKP fase 1. Jadi minimal tahu jenazah bencana itu ya jangan kalau apalagi karena kecelakaan ya minimal ya biarkan dulu aja karena tindakan awal yang salah bisa repot, fatal, ya. Bisa lama identifikasinya. Jadi salah satu editor kita tuh nanya tuh gini, katanya Dokter Hastri itu punya koleksi tengkorak. Iya punya, nggak apa-apa. Itu buat ngajarin adik-adik mahasiswa. Tengkorak Bu? Iya kan, nggak saya toh dokter forensik lain juga punya. Kira. Dokter anatomi juga kan kita ngajar kan. Selain otopsi kan ngajar mahasiswa kan butuh ada contoh. Itu tengkoraknya didapatnya dari mana? Oh waktu itu sih korban-korban nggak dikenal. Oke. Itu kan ya udah izin penyidikan kalau ini kan punyanya penyidik ya punya karena barang bukti ya sudah kita bikin keterangan ini untuk kepentingan pendidikan diserahkan ke rumah sakit. Ya dokter forensik saya ngopeni malah kayaknya senang mereka kan diopeni.
Ada berapa banyak, Bu? Daripada ya lumayan lah. Lumayan. Di rumah itu? Enggak di kantor. Oh, di kantor, kirain di Di rumah ada juga sih beberapa. Itu nggak protes, Bu? Ibu Enggak, punya udah anak-anak sama suami nggak protes gitu? Enggak, udah gede-gede ya, udah dari dulu. Enggak masalah. Nggak masalah ya? Iya. Kalau saya soalnya serem, Bu, ada tengkorak di rumah saya. Ini mungkin pesan buat orang-orang yang mau terjun di dunia forensik. Apa gitu, Bu? Terutama Gen Z atau milenial yang mau jadi dokter tapi spesialisasi forensik. Ya, saya senang banget sih karena kan ilmu yang signifikan, unik dan menantang karena penuh dengan adrenalin untuk membuktikan dari waktu kematian, cara, mekanisme dan penyebab kematian. Ya, itu memang harus punya dedikasi tinggi dan benar-benar punya keminatan hati yang serius. Dalam hal ini passion kan. Ya udah, nggak boleh mengeluh, udah harus jadi. Kalau udah spesialis forensik apapun itu harus dijalani. Oke. Karena mungkin tadi ya tugas itu berat ya, Bu ya, karena menentukan jenis kematian gitu. Misalkan kayak saya suka heran, misalkan saya tuh pernah baca atau mungkin orang gantung diri awalnya, berita awalnya gantung diri. Oh, iya. Tapi ternyata polisi menyimpulkan ini bukan gantung diri, ini ternyata dibunuh. Itu ceritanya gimana? Dari gantung diri ternyata jadi dibunuh itu loh. Ya itu makanya kita harus cepat-cepat meriksa biar tidak lama, tidak susah kan berburu sama waktu kematian. Itu. Makanya ya udah gitu. Makanya kenapa? Makanya gimana tuh? Enggak, makanya sebenarnya sih ya kalau dokter forensik udah diminta penyidik melakukan otopsi ya memang harus segera dilakukan. Okay. Intinya kan kita bekerja itu masih karena permintaan penyidik gitu. Itu dan kalau di rumah sakit mungkin masih dimasukkan di rekam medis ya. Tapi bila kasus ini jadi ada tindak pidana ya penyidik akan meminta kita sehingga rekam medis ini bisa dituangkan dalam visum et repertum. Tapi tadi Bu mungkin bisa dijelasin sedikit sebelum kita ngakhirin itunya soal tadi orang bunuh diri, gantung diri. Orang melihatnya pertama mungkin itu sebagai sebuah bunuh diri, tetapi polisi bisa menyimpulkan itu sebagai tindakan yang pembunuhan. Oh gitu. iya. Itu tuh gimana? Karena kan memang apakah ada perbedaan gitu loh? Ada sih dari tubuhnya, misalnya bunuh diri. Ya kita kan buktikan, ternyata seolah-olah dia gantung diri kan. Iya. Setelah diperiksa kita lengkapin, kok jidatnya tuh tidak ke atas, datar. Dibuktikan otopsi kok ada rembesan darahnya mendatar, terus ada tanda-tanda perlawanan, berarti mungkin dia fight seperti itu, berantem. Kalau gantung diri kan paling dia kan jelas jejaknya ke atas, kecuali dia ditarik, tapi kan dia akan berusaha, kalau ada orang lain kan akan berusaha untuk meraih apa-apa, kan ada tanda-tanda di sini kan. Kalau gantung diri kan dia paling kejang-kejang segitu tangan dan kaki, setelah itu meninggal. Jadi kita lihat di situ juga simpulnya, apakah mungkin dia orangnya kecil kok bisa naik sampai situ seolah-olah gantung diri. Itu kan kita juga butuh untuk olah TKP dengan penyidik. Di TKP itu seperti apa sih gitu loh. Dan kalau kok ditemukan di sini gantung tapi kok bersih, padahal kan minimal dia kan ronta-ronta ya, misalnya di kebun, di pohon kan biasanya, atau di rumah, tapi bersih ya, berarti kan cenderung dari pertama udah curiga dulu nih penyidik juga, mungkin ini bukan TKP pertama nih, jadi dibunuh di mana terus dikaitkan jadi seolah-olah bunuh diri. Jadi kita memang tidak lepas dengan informasi dari awal teman-teman penyidik di lapangan olah TKP-nya. Jadi ini buat teman-teman sahabat kompas.com yang yang sekarang jadi dokter dan ingin mendalami subspesialisnya forensik, harus jeli. Syaratnya itu Ibu ya, kalau jadi dokter forensik ya. Iya. Harus jeli dan harus punya passion, kalau kata dokter Astri. Oke, Bu Dokter, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya datang ke Menara Kompas. Iya. Semoga karirnya terus naik. Iya. Habis ini jadi bintang 2, Bu. Amin. Amin. Ya, sahabat kompas.com, demikian wawancara kita dengan Bu Dr. Sumiastri. Kita nantikan lagi wawancara Brigade Kompas.com selanjutnya di episode selanjutnya.